Jalan-jalan ke Batu Raja di perjalanan melihat kereta. Saudara-saudari, salam sejahtera. Semoga Tuhan selalu membimbing kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan renungan yang saya beri judul Bermisi sebagai pemberian hati bagi sesama. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan Bartimeus, seorang buta. Bartimeus berseru-seru kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Meskipun banyak yang telah menegurnya untuk diam, namun Bartimeus dengan iman yang teguh tetap berseru kepada Yesus. Melihat iman Bartimeus itu, tergeraklah hati Yesus dan menyuruh para murid untuk membawa Bartimeus ke hadapannya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendak bagimu untuk melakukan?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Lalu Yesus mengabulkan permohonan Bartimeus itu dengan berkata, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Saudara-saudari, kesembuhan yang diterima oleh Bartimeus merupakan anugerah dari Tuhan, karena ia tetap berseru kepada Tuhan meskipun banyak orang yang mengecam dan menyuruhnya untuk tak diam. Kata-kata Yesus, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau," merupakan tanda bahwa iman yang teguh layak mendapatkan rahmat yang melimpah, seperti halnya Bartimeus. Saudara-saudari, hari ini juga merupakan hari Minggu Misi sedunia. Dalam Gereja Katolik, kita mengenal imamat jabatan dan imamat umum. Imamat jabatan diperoleh melalui sakramen tahbisan. Mereka adalah paus, uskup, imam, dan diakon. Sedangkan imamat umum ialah kita yang telah dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudari, bermisi tidak harus pergi ke tempat yang jauh untuk mewartakan sabda Allah. Bermisi yang dimaksud ialah mampu memberikan diri kita ataupun hati kita secara lebih besar kepada sesama ataupun kepada orang-orang di sekeliling kita. Misi kita sebagai seorang Kristen ialah membagikan kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Misi tersebut dapat dilaksanakan dalam keluarga, lingkungan kerja, sekolah, ataupun masyarakat umum di mana kita berada. Sebagai seorang suami, kita dapat memberikan hati secara penuh kepada istri dan anak-anak, pemberian diri yang total. Sebagai seorang istri yang penuh cinta kasih, dapat melayani kebutuhan suami dan anak-anak, ataupun sebagai seorang anak yang kiranya penuh dengan rasa hormat bakti kepada orang tua, ataupun dalam dunia kerja. Ketika kita mendapatkan tugas sebagai seorang pemimpin, kita dapat bermisi dengan bertanggung jawab lebih baik, lalu juga memberikan perhatian kepada bawahan kita. Lalu sebagai seorang pekerja biasa, kita juga dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, sukarela, dan pemberian diri yang penuh. Nah, selain itu, dalam masyarakat, bagaimana kita dapat memberikan diri dalam masyarakat supaya kita dapat berpartisipasi penuh bagi kesejahteraan bersama. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh gereja untuk bermisi. Kita dapat berpartisipasi lebih penuh dalam masyarakat. Pada masa pandemi ini, kita seringkali tergoda untuk membenarkan tindakan tidak peduli kita terhadap sesama dengan alasan jarak ataupun social distancing.
Namun kiranya pandemi ini tidak mengurangi kepedulian kita terhadap sesama kita, terlebih bagi mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya dan untuk membagikan kebaikan. Sekaligus kita juga dipanggil untuk menjadi sahabat, teman akrab dan terbuka bagi orang-orang di sekeliling kita. Kendati pun keadaan kita sedang sulit, hendaknya kita tetap percaya bahwa uluran tangan Tuhan selalu ada buat kita, sehingga kita keluar dari zona nyaman hidup kita dan bergerak mengasihi saudara-saudara kita. Pada akhirnya sabda Tuhan dan tawaran gereja akan misi menjadi undangan khusus bagi kita untuk membuka tangan lebih lebar, membagikan kasih Tuhan dan dalam tindakan yang konkret. Buah manggis, buah yang gugur, ditambah lagi buah leci. Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati.